Setelah sayang, panggilnya apa? Abi, umi, papa, mama, ayah, ibu. Itu kira-kira kalau dia putus, kira-kira itu sudah menjanda dan menduda sebelum waktunya itu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngantok? Ngantok. Banin? Lapar? Sudah ditanya yang di sebelah? Sudah makan? Kan lapar tadi katanya kan? Berarti yang Banin tidak peka. Kenapa enggak nanya? Makanya saya wakili tadi. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa anshur wahfaz wa ayyid nahdatal watani fil alamin wa ammir nahdatal watani diniyatal islamiyyata ala madhhabi ahli sunnati wal jamaati ila yaumiddin bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan Al-Mukarram Hamidul Ma'had hafizahullahu ta'ala beserta seluruh masyayikh kita, guru-guru kita yang kita hormati, Ketua Senat Imarah Majelis Tullab yang saya muliakan Ustaz Syamsul Jihadil Akbar hafizahullahu ta'ala wa mata'nallah bituli hayatih wa nafa'ana bi'ulumih. Yang saya hormati Ketua KH Channel serta seluruh tim, dan yang saya hormati, cintai, sayangi, kasihi, dan saya doakan para tulab tolibat, ya, banin banat, muslimin muslimat. Takutnya di sini ada yang bukan tulab tolibat, nanti merasa terasingkan gitu. Fatahallahu alaina wa alaikum futuhal arifin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu pemahaman, pintu keberkahan, pintu ilmu selebar-lebarnya. Amin ya rabbal alamin. Sebenarnya tadi saya berharap sekali, bukan saya lah orang yang kedua menyampaikan. Niatnya saya inginnya jadi orang yang pertama, tidak ingin diduakan. Karena cinta hanya satu, tidak untuk dibagi. Memang jangan kiu-kiu ya. Takutnya nggak selesai ceramahnya nanti. Karena terngiang-ngiang. Baik, berkenaan dengan ya. Jadi bertepatan dengan Hari Santri, sebenarnya kalau kita merunut dalam sejarah, sebelum ditetapkan 22 Oktober itu sebagai Hari Santri, kan pada awalnya Bapak kita semua, Pak D, Jokowi Dodo, beliau kan pada sebelumnya itu menawarkan sebenarnya 1 Muharram itu sebagai Hari Santri, tapi terdapat beberapa penolakan dari kiai-kiai bahwa 1 Muharram itu bukan hari santri, 1 Muharram itu adalah hari tahun baru Islam. Sehingga konon waktu itu kalau nggak salah menterinya itu adalah Lukman Saifuddin atau siapa gitu namanya, diminta oleh Bapak Jokowi untuk memusyawarahkan bersama seluruh kiai. Nah, sehingga pada akhirnya tanggal 22 Oktober itu menjadi hari santri dikarenakan pada waktu itu 22 Oktober itu ada yang disebut dengan resolusi jihad. Makanya siapapun yang bernama jihad, kalau tidak berani jihad, zalim berarti. Zalim kepada dirinya.
apalagi kepada orang lain. Nah, makanya jibo namanya. Ya, jadi sebenarnya kita harus berbangga menjadi santri ya. Harus berbangga, sangat bersyukur sekali kita menjadi santri. Karena apa? Karena momen-momen menjadi santri itu momen-momen yang tak terlupakan. Karena di situ kita ditempa, di situ kita diajarkan, di situ kita diarahkan, di situ kita dibina dan dibimbing oleh kiai-kiai kita. Lalu kalau misalnya kalian bertanya, kenapa tidak hari kiai saja, Ustaz? Kenapa hanya hari santri, tidak ada hari kiai? Karena setiap kiai itu pasti pernah nyantri. Dan tidak semua santri itu jadi kiai. Kalau seandainya semua tulab tolibat atau semua santri-santri di Indonesia ini pulang-pulang jadi kiai, yang jadi jamaahnya siapa? Bayangin aja kalau misalnya takziah, ngundang 5 kiai, itu kira-kira kalau penguburannya habis asar, isya baru selesai. Nah, jadi tidak semua santri itu menjadi kiai, tapi itulah hikmahnya ya. Itulah hikmahnya bahwa peringatan hari santri ini sebenarnya mengingatkan kita terkait dengan ya, resolusi jihad itu. Maulana Syekh juga pernah menjadi santri. Ya. Beliau pernah menjadi santri, apalagi kita yang nyata-nyata sebagai murid daripada Al-Maghfurullah Maulana Syekh. Nah, oleh karena itu sebenarnya kita semua ini kan pada saat ini posisinya sebagai santri. Di saat ini posisinya sebagai santri. Mana buktinya kalau kita sebagai santri? Contoh kayak tulab talibat ma'had. Pergi ke ma'had, monggok kitab. Santri namanya itu. Pergi ke ma'had berdiskusi. Sekurang-kurangnya baru dihitung sebagai santri ketika dia keluar dari pintu rumah berniat menuntut ilmu, maka sejatinya dia telah mengaku sebagai santri. Makanya kita semua ini, kita semua, antum-antunna, tulab talibat, banin banat, ini nanti memiliki kewajiban berjuang di jalan Allah. Makanya ketika kita berniat dalam menuntut ilmu, makanya kan Syekh Zarnuji di dalam kitab Ta'limul Muta'allim itu kan, niat yang paling utama dalam menuntut ilmu itu apa? Ibtigha wajhillah. Itu yang paling utama. Karena apa? Supaya tidak salah jalan. Banyak kan yang salah jalan dalam menuntut ilmu? Banyak tidak? Sangat banyak. Niatnya dari rumah menuntut ilmu, ketika sampai di tempat dia mondok akhirnya dirusakkan oleh lingkungannya. Itu yang pertama, ibtigha wajhillah wa mardatihi, mengharapkan ridha Allah. Baru berikutnya itu izalatul jahli an nafsihi wa ghairihi, kata Syekh Zarnuji. Baru setelah itu kita memerangi kebodohan, bukan hanya untuk diri kita sendiri tapi untuk orang lain, untuk orang-orang di sekeliling kita. Makanya kita semua ini memiliki kewajiban untuk berdakwah setelah pulang dari pancor, apalagi tulab talibat ma'had. Makanya di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kaffah falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun fiddin ta'ifatun liyatafaqahu fiddin wal yunziru qaumahum idza raja'u la'allahum yahdzarun." Jangan semua orang mukmin itu perang. Kita ini juga sebenarnya berperang, cuma perangnya beda. Kalau di zaman dulu perangnya itu mengangkat pedang, mengangkat tombak, mengangkat perisai, melawan orang-orang kafir. Saat ini kita juga berperang, perang melawan orang-orang kafir juga, tapi perangnya bukan perang menggunakan otot, tapi perang menggunakan intelektual. Makanya generasi-generasi muslim itu harus cerdas. Kita semua itu harus pintar. Apalagi di zaman teknologi sekarang ini. Asal percaya emak-emak yang posting di Facebook jadi fitnah. Iya kan? Biasanya kalau di Facebook itu ya, kalau sekarang kebanyakan kita lihat, apalagi dekat-dekat pilpres, ngeri. Kenapa saya bilang ngeri? Berdasarkan pengalaman-pengalaman yang dulu-dulu kan. Ketika sudah mau musim pilpres, makin banyak fitnah-fitnah. Ini kalau jadi presiden, pondok-pondok pesantren mau ditutup.
Mata pelajaran agama di sekolah-sekolah akan dihapus, katanya. Lah buktinya sejahtera kan kita sebagai nyantri? Iya kan? Kita nyantrinya sejahtera gitu. Diberikan kebebasan. Jangan semua kita berperang. Menggunakan pedang, menggunakan tombak, menggunakan perisai dan lain-lain sebagainya. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fiddin. Supaya ada sebagian daripada orang-orang yang beriman itu berperangnya itu dengan cara mendalami ilmu agama. Coba kalau seandainya di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu semua sahabat berperang, semua sahabat berperang yang laki-laki, siapa yang akan mengajarkan kita tentang sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Tuh, kita semua ini mendapatkan bagian perang, tapi perangnya berbeda. Setelah kita berperang melawan kebodohan, melawan kemalasan, melawan kejenuhan, melawan nafsu, lebih-lebih. Apalagi kalau panin banat ini ketika sudah jauh dari orang tua, di usia yang labil-labil seperti ini, selalu mencari kesenangan-kesenangan sesaat gitu. Baru ketemu sekali, sudah suka. Setelah itu nembak. Setelah nembak jadian. Setelah jadian, awalnya adik kakak. Setelah adik kakak naik status, jadi sayang. Setelah sayang, panggilnya apa? Abi, Umi. Papa, Mama. Ayah, Ibu. Itu kira-kira kalau dia putus, kira-kira itu sudah menjanda dan menduda sebelum waktunya itu. Betapa banyak ini kan mantan-mantannya. Ditanya mantan apa ya? Pacar katanya kan gitu. Kita melawan itu semua. Kita ini sedang berjihad. Apalagi yang betul-betul namanya jihad. Ya. Jihadnya double gitu. Sudahlah namanya jihad, semangatnya juga semakin menjihad gitu. Itu kita melawan kebodohan, melawan kemalasan, melawan nafsu lebih-lebih. Setelah itu apa yang terjadi? Waliyunziru qaumahum idza raja'u. Supaya nanti ketika kalian sudah selesai nyantri di sini, mendapatkan asupan gizi dari para masyayikh, dari para guru-guru kita, kalian sampaikan, kalian peringatkan kepada masyarakatnya, kepada jamaahnya, kepada keluarganya, kepada santri-santrinya tentang apa? Tentang agama. Seperti yang dibilang sama Ustadz Jihad tadi. Jadi banyak orang di luar sana yang tidak memiliki pengetahuan seperti apa yang kita punya. Maka sudah menjadi kewajiban kita untuk mengajarkan kepada mereka. Tapi saya sangat yakin tidak semua kita vokal dalam berdakwah, betul tidak? Tapi setiap kita memiliki kewajiban untuk berdakwah meskipun tidak vokal berdakwah. Karena apa? Dalam Al-Quran Allah berfirman, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah." Kata ud'u di situ Allah tidak menggunakan bentuk jamak, bentuk plural, tapi menggunakan bentuk tunggal. Ud'u, serulah. Allah tidak mengatakan, tulab talibat ma'had, kalian semuanya. Tidak. Setiap kita memiliki kewajiban untuk berdakwah. Lebih-lebih kita sebagai seorang santri. Dakwahi keluarganya sekurang-kurangnya. Dakwahi adik kakaknya sekurang-kurangnya. Dakwahi tetangganya sekurang-kurangnya. Tidak harus kita bisa berceramah baru kita berdakwah, tidak. Apalagi di zaman teknologi saat ini, ruang dakwah kita semakin luas. Karena apa? Sekarang kan konten-kontennya sudah beragam. Kalau tidak dilawan dengan konten-konten yang positif, maka yang negatif akan terus terlihat oleh kita. Makanya apalagi kalau berbicara media sosial itu algoritma itu gak jelas. Ya. Kenapa saya bilang gak jelas? Kadang-kadang gak pernah kita klik, gak pernah kita apa-apain, tiba-tiba itu yang muncul iklannya. Nah itu. Jadi
kita ini sedang berjihad melawan hawa nafsu. Itu jihad yang paling besar, ya. Itu jihad yang paling besar. Jadi kalau tadi Ustaz Jihad itu menyampaikan nasihat lebih banyak kepada yang banat. Ya, saya berhusnuzon, mungkin boleh menikah. Kalau sudah menikah itu kita harus berada di tengah-tengah. Tidak berpihak terlalu menonjol kepada yang perempuan, tapi harus tetap pendirian memperjuangkan hak-hak yang laki. Jadi seperti itu ya. Semua kita sedang berjuang. Jadi kita semua sedang meniti itu. Hari santri itu menjadi salah satu momen mengingatkan kita bagaimana perjuangan kita dalam menuntut ilmu. Man laisa lahu ardun, apa katanya? Falaisa lahu tarikh. Wa man laisa lahu tarikh laisa lahu dzakirah. Siapa yang tidak punya tempat, siapa yang tidak punya rumah, siapa yang tidak punya ya kalau ardun itu kan tanah sebenarnya. Laisa lahu tarikh, maka dia tidak memiliki sejarah. Barang siapa yang tidak memiliki sejarah, wa man laisa lahu tarikh, barang siapa yang tidak memiliki sejarah, laisa lahu dzakirah, maka dia akan cepat dilupakan. Tidak ada yang diingat sama orang-orang. Maka oleh karena itu, dengan menyantri kita di Pancor ini, itu akan menjadi kenangan bagi kita nanti ketika pulang. Bercerita kepada keluarga kita bagaimana bangganya kita menjadi santri. Bercerita kepada anak cucunya nanti ketika sudah menikah. Bercerita kepada masyarakatnya ketika dalam berdakwah. Dan itu semua kita sedang menceritakan bagaimana bangganya kita menjadi murid Al-Maghfurullah Maulana Syekh. Oleh karena itu, saya rasa tidak mau saya panjang-panjang, ya, karena sejatinya saya juga pernah di posisi Anda semua. Jadi pesan saya hanya satu, ketika kita sedang menyantri, maka gunakanlah kesempatan itu dengan sebaik-baiknya. Lebih-lebih di ma'had, ya, lebih-lebih di ma'had. Mungkin teman-teman, mungkin adik-adik merasa di ma'had itu membosankan. Karena apa? Setiap hari selalu itu berulang-ulang kegiatannya selama 4 tahun. Tapi setelah keluar dari ma'had, lulus dari ma'had itu, kenang-kenangan itu, cerita-cerita itu, kisah-kisah itu tidak akan bisa diulangi kembali. Makanya kalau nanti ada yang zikrol, coba baca buku agendanya, baca kesan-pesannya. Pasti ada kesan-pesan yang mengatakan tidak ada tempat yang paling menenangkan melainkan duduk bersimpuh di musalla al-abror, ya, sampai tidem, saking luar biasa tenangnya, ya. Nah, jadi itu semua adalah bagian dari ikhtiar kita, tidak hanya untuk membekali diri kita dengan ilmu-ilmu agama, tapi berusaha untuk mengamalkan ilmu yang kita punya agar dapat kita amalkan kepada masyarakat di rumah masing-masing. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Ya, sekali lagi menyampaikan apa yang disampaikan oleh Ketua KIH Channel. Ya, kebetulan ya, saya sebagai pembinanya menyampaikan, ya, kami open hand, ya, membuka tangan yang selebar-lebarnya bagi rekan-rekan semua yang ingin ya belajar lah, kita bilang belajar terkait dengan media atau penggunaan teknologi, supaya nanti ketika di rumah, ya, tidak kaku dengan alat-alat yang ada gitu. Mungkin sebagian kita mungkin memahami kalau pegang HP itu cuma bisa joget-joget aja jadi konten, maka ketika bergabung dengan KIH Channel akan kami kasih tahu ternyata joget-joget itu bukan hanya satu-satunya konten yang biasa kita buat, tapi dengan mengaji, dengan tilawah, dengan hadroh, ya, itu bisa kita gunakan sebagai salah satu wasilah dalam berdakwah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.